Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi kuliah terkait dengan teknologi biopestisida ramah lingkungan. Topik kuliah pendahuluan, itu kuliah pekan pertama. Saya pertama kali akan mengulas tentang apa itu biopestisida. Secara umum, tidak ada definisi yang disepakati secara global, secara umum nih, tentang biopestisida. Menurut dokumen International Code of Conduct of Pesticide Management yang dikeluarkan oleh FAO dan WHO tahun 2017, biopestisida merupakan produk dengan bahan-bahan aktif yang didasarkan kepada atau bersumber kepada mikrobia atau mikroorganisme, sumber tanaman, botani, atau semi kimia. Ya. Nah, bahan-bahan ini dapat kemudian dibedakan dari pestisida kimia sintetik secara konvensional. Ya. Dan adanya kombinasi bahan ini dan juga bahan yang lain yang alami memungkinkan kemudian digunakan untuk substitusi pestisida kimia sintetik. Menurut United States Environmental Protection Agency, apa itu biopestisida? Yaitu tipe pestisida yang diturunkan dari bahan-bahan alami. Garis bawah ya, bahan-bahan alami seperti hewan, tanaman, bakteri, dan juga mineral. Bagaimana di Indonesia sendiri, definisi biopestisida juga tidak disebutkan dalam peraturan Menteri Pertanian nomor 39 tahun 2015. Tidak secara spesifik disebutkan pengertian biopestisida. Hanya di bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa biopestisida itu termasuk kelompok pestisida. Mari kita baca, pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jas berenik dan virus yang digunakan untuk bla 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 ya dan seterusnya. Artinya di sini bahwa biopestisida yang secara global tadi diberikan penjelasan bahwa didasarkan pada bahan aktifnya itu kelompok salah satunya adalah mikroba, berarti di sini di definisi Kementerian Pertanian itu masuk ke dalam definisi pestisida. Ini peraturan menterinya nomor 39 tahun 2015. Bagaimana awal muasalnya dari biopestisida ini sebenarnya? Awal abad ke-17, pertama kali biopestisida dikembangkan. Orang pertama kali saat itu mengembangkan ekstrak tanaman yang mengandung nikotin untuk mengontrol atau mengendalikan kumbang plum ya. Baru kemudian hampir 200 tahun kemudian, kurang lebih abad ke-19, Augustin Bassi mendemonstrasikan bahwa jamur atau fungi spesies Beverria bassiana itu dapat menyebabkan suatu penyakit pada ulat sutra. Jadi kita bisa perhatikan di sini, awalnya biopestisida itu dikembangkan orang bersumber dari fenomena alam saat orang melihat bahwa ada ulat yang kemudian bisa terkena infeksi
dengan adanya jamur Beveria bassiana. Jadi kemudian berarti Beveria bassiana adalah musuh alami dari ulat. Maka orang kemudian mengembangkan biopestisida dimulai tahun 1835. Awal abad ke-20 ada bakteri tanah yang disebut dengan Bacillus thuringiensis yang disingkat dengan BT, itu berhasil diisolasi dari ulat sutra oleh seorang yang dikenal dengan nama Shigetane Ishiwata. Kemudian sporanya tadi digunakan secara luas untuk biopestisida. Semenjak tahun 1938, kemudian produk sporein atau spora yang berasal dari Bacillus thuringiensis itu dikomersialisasi di tahun tersebut di negara Prancis. Bagaimana kemudian perkembangan di abad ke-21? Tentu ada sedikit hambatan ya. Karena apa? Karena saat pertengahan abad ke-20, riset dan pengembangan biopestisida kemudian terhalang, sebenarnya bukan terhalang, tapi kalah saing dengan adanya suatu teknologi yang lebih unggul saat itu, lebih murah dan lebih beracun, yaitu penemuan pestisida kimia sintetik, sehingga kemudian digunakan secara luas dalam masyarakat dunia, karena saat itu orang kemudian menjalani yang disebut dengan bagaimana pertanian kemudian diupayakan seoptimal mungkin agar menghasilkan produk pertanian yang sebesar-besarnya atau dikenal dengan revolusi hijau. Kita perhatikan bahwa pestisida sintetik itu punya market atau punya pasar yang sangat besar di seluruh dunia. Diperkirakan tahun 2025 bisa mencapai 308,92 billion US dollar. Ingat, billion, udah di atas miliar ya. Luar biasa ini. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia tidak lepas dari perkembangan perusahaan-perusahaan yang secara aktif kemudian menghasilkan pestisida sintetik. Ada sekitar 17 perusahaan yang merupakan sister company dari perusahaan multinasional yang kita kenal, yaitu Syngenta, Monsanto, BASF, Bayer, Dow, dan DuPont, ya, dan seterusnya. Ada banyak. Yang menarik di Indonesia ini, lebih dari 3.000 jenis bahan aktif pestisida sintetik beredar dan digolongkan kelompok yang sudah dilarang sebenarnya di luar negeri. Seperti lindan, eldrin, endosulfan, dan seterusnya. Penggunaan pestisida sintetik secara masif tentu dapat berdampak bagi berbagai sisi, ya, baik itu manusianya, baik itu tanamannya, ataupun organisme non-target serta lingkungan. Untuk manusia sendiri, itu bisa menimbulkan masalah kesehatan. Yang paling ringan yaitu iritasi kulit, sampai kemudian yang terberat misalkan kanker atau kerusakan hormon. Bagaimana peluang untuk pestisida ini bisa hilang dari lahan-lahan pertanian yang kita sudah gunakan sejak puluhan tahun? Ternyata sangat berat ya untuk menghilangkannya. Kenapa? Karena pestisida sintetik punya persistensi atau
kemampuan dia mengendap di dalam tanah dalam waktu tertentu yang cukup lama. Seperti contoh misalkan, ini ada bahan aktif pestisida sintetik yang biasa digunakan orang untuk pengendalian hama wereng yang menyerang tanaman padi. Ketika residu pestisida sintetik ini kemudian dia mengendap di dalam tanah dan ingin kemudian dihilangkan, maka perlu waktu hampir 200, hampir berapa bulan ini ya, hampir 1 tahun ya, sampai 220 hari untuk menghilangkan hanya separuh ya, separuh dt, waktu paruh. Jadi kalau konsentrasinya 100 berarti hanya menghilangkan 50 saja, separuhnya dari cemaran pestisida di lingkungan perlu waktu yang bisa mendekati 220 hari. Bayangkan jika kita menggunakannya sudah bertahun-tahun lamanya. Padahal kalau menurut beberapa sumber penelitian, saya satu contohkan ini tahun 2013, bahwa residu pestisida kimia sintetik itu bisa mengganggu aktivitas enzim-enzim yang sangat penting di dalam tanah, yang erat kaitannya untuk membantu tanaman dalam tumbuh dan berkembangnya. Seperti urease, teman-teman mahasiswa tentu ingat bahwa urease adalah satu enzim yang kemudian mengkatalisis perubahan urea menjadi apa? Menjadi bahan yang mudah kemudian diserap oleh tanaman seperti amonium ya, ataupun protease dan fosfatase. Untuk organisme non-target, pestisida kimia sintetik juga bermasalah. Nah, misalkan dia juga bisa mengganggu lebah atau laba-laba yang memang sangat penting ya untuk proses agroekosistem yang ada di dalam lingkungan pertanian tersebut. Bagaimana dengan organisme air seperti ikan? Ini juga ternyata dapat membunuh ikan ataupun burung ya dengan adanya cemaran pestisida kimia sintetik. Bahkan ini hewan-hewan besar pun bisa terdampak. Nah, ini saya contohkan, ini bahan-bahan aktif dari sebagian pestisida yang beredar, kemudian ini bahayanya pada organisme target. Sekarang saya contoh, bahan aktif abamectin dari pestisida sintetik itu bisa berdampak buruk pada lebah. Dan yang lainnya, ini banyak sekali. Oke, kalau kita kemudian memperhatikan bahayanya, tentu kita harus mulai sekarang berhati-hati dan sedikit banyak mengubah image dari petani kita yang tradisional menggunakan pestisida kimia sintetik, apalagi yang pemakaiannya luar biasa dengan dosis yang di luar takaran. Ayo kita kemudian beralih pada yang lebih aman, lebih alami, yaitu penggunaan biopestisida. Ada banyak keuntungan dari penggunaan biopestisida, seperti dia dibanding dengan pestisida kimia sintetik, dia kurang beracun, ya. Artinya dia tidak menghasilkan cemaran yang berarti bagi lingkungan. Kemudian, secara umum dia akan berdampak hanya pada organisme yang ditargetkan saja atau yang ada kaitannya dengan organisme tersebut. Ini sangat berbeda dengan pestisida kimia sintetik yang spektrumnya itu sangat luas. Jadi dia bisa mengendalikan atau membunuh hama-hama yang di luar targetnya. Bahkan bisa berdampak kepada organisme non-target seperti burung, insektisida yang lain, ya, misalkan lebah dan seterusnya. Nah, apalagi keuntungannya kemudian bahwa ternyata dia sangat mudah terdekomposisi, jadi persistensinya sangat kecil, sehingga peluang untuk dia mengotori atau membuat polusi di lingkungan itu bisa dicegah. Sangat berbeda dengan pestisida kimia sintetik.
Biopestisida juga secara umum itu bisa kemudian digunakan untuk mengurangi penggunaan pestisida kimia sintetik, di mana kemudian hasil tanaman tetap jadi patokan kita agar dia tetap tinggi. Dari keuntungan, kita juga tentu tidak menutup mata dari kelemahan-kelemahan biopestisida, seperti bahan aktifnya yang mudah terurai, sehingga kemudian kita perlu beberapa kali atau frekuensi aplikasinya lebih sering. Kemudian kinerjanya lebih lambat, karena umumnya pestisida kimia sintetik itu sangat cepat membunuh organisme target ataupun non-target. Sementara biopestisida biasanya itu bekerjanya lambat karena ada beberapa biopestisida yang hanya misalkan membuat hama tersebut menjadi berkurang nafsu makannya. Ada hama itu tertolak karena misalkan aromanya dan seterusnya. Kemudian kelemahan berikutnya yaitu kurang begitu tahan lama disimpan. Jadi mudah kemudian dia terdegradasi atau rusak. Makanya kemudian untuk membuat suatu formulasi biopestisida yang bagus, yang komersil, kita harus betul-betul melindungi bahan aktifnya agar tidak terdegradasi. Contohkan misalkan, kalau dia mudah terdegradasi oleh sinar matahari, maka kemudian ditambah dengan UV protektan di dalam bahan formulasinya tersebut. Kemudian yang berikutnya yang sering menjadi problem adalah bahwa sebagian besar formulasi yang digunakan untuk biopestisida ini formulasinya sederhana, misalkan cair saja. Hanya kemudian dicacah-cacah, kemudian direndam dengan air, kemudian ditambah sabun, kemudian didiamkan 24 jam, lalu kemudian disaring, lalu kemudian diaplikasikan. Kalau dengan tahapan formulasi yang seperti itu tentu sangat mudah sekali ditiru. Jadi dari sisi komersilnya tentu akan sulit ya bagi perusahaan-perusahaan kemudian untuk survive karena memang sangat mudah ditiru bahannya. Oke, jadi itu materi pendahuluan. Ini adalah referensi yang bisa kemudian dibaca atau dicari. Semoga bermanfaat. Saya akhiri kuliah tentang pengertian biopestisida, kemudian tentang aspek keuntungan dan kerugian biopestisida, dan harapannya di pertemuan berikutnya nanti kita akan bisa mendalami tentang sumber-sumber biopestisida. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.